Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nuril Aini Kolbi, nomor NIM 25040404020. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana, kelas 2020A, jurusan PKK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi dibagi menjadi 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu konsep dasar ideologi. Subbab yang kedua, ideologi Pancasila di tengah ideologi yang lain. Subbab yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang keempat yaitu tantangan ideologi bangsa di masa depan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang subbab yang pertama, yaitu konsep dasar ideologi. Apa sih itu ideologi? Nah, secara etimologis, bahwa ideologi berasal dari bahasa Yunani, ideos dan logos. Ideos berarti cita-cita, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan dan paham. Jadi, ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil gagasan pemikiran yang mendalam dan meyakini kebenarannya, sehingga menjadi petunjuk, pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi mengandung 3 makna. 1. Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah, tujuan untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, cara berpikir seseorang atau golongan. Dan yang ketiga, paham, teori, dan tujuan yang terpadu merupakan satu kesatuan program sosial politik. Nah, dalam pandangan Ribeiro, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur. Yang pertama, pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Yang kedua, rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Yang ketiga, kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. Yang keempat, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Yang kelima, usaha mobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Nah, pandangan sedikit berbeda nih disampaikan oleh Thomson bahwa ideologi mengandung 3 unsur utama, yaitu yang pertama, adanya penafsiran atau pemahaman tentang kenyataan. Yang kedua, memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Yang ketiga, memuat orientasi pada suatu tindakan. Ideologi akan bermakna jika dianut dan diyakini oleh para pengikutnya. Foucault memberikan makna bahwa ideologi bagi para pengikutnya memiliki fungsi positif sehingga dianut dengan penuh keyakinan, yakni yang pertama, memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap perilaku dan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok atau bermasyarakat. Yang ketiga, memberikan motivasi bagi para individu mengenai pola-pola tindakan yang pasti dan harus dilakukan. Mengkaji ideologi rasanya kurang komprehensif jika tidak memaparkan tentang dimensi-dimensi yang melingkupinya. Dimensi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, realitas, mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, idealisme,
Kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya. Yang ketiga, fleksibilitas mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Nah, dimensi-dimensi ideologi di atas akan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan gambaran apakah ideologi suatu bangsa dapat bertahan atau justru akan lapuk dimakan oleh zaman. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang konsep dasar ideologi. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.